nilai yang sangat banyak, hikmah-hikmah, keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, yang itu semua tentu saja diberikan oleh Allah. Yang pertama untuk kita pahami, kemudian untuk kita sikapi. Nah, di antaranya bahwa Muharram adalah sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pada bulan Muharram ada ibadah yang khusus yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah. Artinya seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah di bulan Allah, yakni Muharram. Dan itu tentu saja sudah sangat banyak yang memahami dan meyakini ini. Namun ada nilai strategis dari Muharram yang itu diharapkan akan senantiasa hidup sepanjang masa pada jiwa generasi Islam. Apa itu? Bahwa Muharram adalah merupakan bulan yang pertama dari kalender Islam. Sedangkan kalender Islam itu diawali dari peristiwa hijrah. Nah, persoalannya sekarang, kenapa peristiwa hijrah? Hadirin yang dirahmati Allah, ternyata peristiwa hijrah itu adalah merupakan awal dari kebangkitan Islam. Peristiwa hijrah itu dia awal dari kebangkitan Islam dan umat Islam. Dan kemudian generasi itu diabadikan oleh Allah, di antaranya pada ayat yang kita baca tadi, di mana Allah katakan allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Tegas sekali itu. Orang-orang yang beriman, hijrah, dan kemudian berjihad dengan harta dan jiwa mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kalau memang Allah katakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi, maka dipastikan bahwa Allah menilai mereka itu adalah generasi yang unggul, generasi yang super. Bahkan di ujung ayat Allah katakan wa ulaika humul faizun, dan mereka itu adalah pemenang. Nah, dari sinilah kita mencoba untuk melihat bahwasanya kalau generasi Islam mau mengkaji lebih dalam tentang apa yang dinyatakan oleh Allah ini, maka mereka akan menemukan ada semangat yang luar biasa daripada peristiwa hijrah. Apa itu? Pertama adalah proses iman. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah sudah katakan bahwasanya ahasiban nas ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira
dibiarkan saja mereka berkata, kami telah beriman. Lalu mereka tidak diuji lagi. Dan ini dialami oleh generasi itu. Sehingga sejarah menggambarkan kepada kita bagaimana nasib generasi di saat mereka menyatakan diri sebagai orang-orang yang beriman, menjadi pengikut Rasulullah SAW Muhammad. Lalu risiko apa yang mereka alami? Di antaranya kita baca dalam sejarah Bilal bin Rabah. Apa yang dialami? Kemudian keluarga Yasir. Luar biasa. Yasir dengan istrinya mengalami penyiksaan, penzaliman yang luar biasa. Itu diantara proses secara individu, secara kelompok. Betapa umat Islam mengalami kesulitan hidup yang sangat luar biasa karena diboikot. Sehingga ada dalam catatan Rasulullah SAW sendiri terpaksa untuk makan merebus kulit sepatu. Lihat, ini yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat, iman itu sudah ada pada diri kita. Sudah diuji apa belum? Iman kita itu. Ujian apa yang sudah kita jalani? Maka di ayat berikutnya Allah katakan surat Al-Ankabut ayat yang kedua, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka tentang iman itu. Kemudian baru jelas bagi Allah siapa yang benar-benar imannya dan siapa yang pendusta. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kita yang sekarang merasa telah memiliki iman itu, kalau belum diuji, maka perlu kita untuk terus berupaya meningkatkan, karena satu saat iman itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, berikutnya Allah katakan di surat Al-Hujurat 14 dan 15. Yang ke-15 Allah katakan innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian tidak ada keraguan. Summa lam yartabu, tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Allah dan Rasul itu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Lalu dia berjihad. Nah, sekarang dirinya yang dirahmati Allah, jihad apa yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk membuktikan keimanan kita? Karena di ujung ayat Allah katakan ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi mari kita koreksi, kita lihat ke dalam diri kita masing-masing, ujian